Shalom kasih Kristus. Saya percaya hari ini kita semua telah mengalami pencerahan bersama Tuhan. Karena kita telah memiliki dan menerapkan kebenaran firman-Nya untuk mempunyai waktu menyendiri dengan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar hidup kita semakin taat dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur. Kesempatan, waktu, dan kesehatan yang Kau berikan biarlah kami gunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di mana kami dibenahi terus untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami semua sehingga kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema aturan dibuat untuk dilanggar. Mazmur 81 ayat 9. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Kasih Kristus berbicara tentang peringatan atau aturan. Ada istilah lucu tetapi banyak fakta yang mengarah seperti itu. Istilah tersebut adalah peraturan dibuat untuk dilanggar. Mengapa istilah itu masih tetap eksis sampai saat ini? Karena banyak orang membuat peraturan, tetapi yang membuatnya pun tanpa sadar melakukan pelanggaran. Sesungguhnya, sebuah peraturan dibuat dengan tujuan untuk membuat tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih teratur. Meski ada banyak peraturan yang seiring perkembangan waktu menjadi ketinggalan zaman alias tidak lagi tepat untuk diterapkan, dan di sisi lain ada banyak pula peraturan yang justru menjadi kontroversi karena hanya mengacu kepada kepentingan sekelompok golongan saja. Banyak orang yang menganggap bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar, bukan untuk suatu tujuan yang baik. Demikianlah sifat manusia yang agaknya susah diatur dan alergi terhadap larangan. Bagaimana dapat teguh berdiri dalam Tuhan? Sedikit aturan diberikan tidak dilakukan dengan baik. Padahal semua itu diberikan untuk kebaikannya. Kekasih Kristus, bila kita terhadap peraturan di dunia terbiasa membangkang, apalagi terhadap peraturan Tuhan. Tuhan memberikan dengan jelas tuntunan hidup yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang indah seperti yang diinginkan Tuhan. Batasan-batasan dan larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita seringkali disalahartikan sehingga kita membangkangnya. Karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak ingin kita menikmati sesuatu yang menyenangkan. Sikap manusia seperti ini sebenarnya sudah merupakan masalah klasik, sebagaimana yang tercatat dalam Mazmur 81, di mana Tuhan kesal dengan menyikapi kebandelan bangsa Israel. Dan Tuhan dengan tegas mengingatkan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Mazmur 81 ayat 9. Mereka tetap bandel dan memilih sendiri jalan mereka. Yang terjadi sangat menyedihkan. Sejarah mencatat bahwa keputusan Israel itu kemudian membawa konsekuensi buruk buat mereka. Perilaku bandel itu membuat mereka terpuruk, dijajah musuh, hancur berantakan, jauh dari apa yang sebenarnya telah disediakan Tuhan bagi mereka. Kebandelan tidak akan pernah membawa manfaat, sebaliknya justru akan berdampak buruk bagi kita. Risikonya jelas, konsekuensinya nyata, bisa jadi membawa akibat sangat fatal dan sukar untuk diperbaiki lagi. Ingat, aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi agar kita menjadi baik. Memiliki sikap hati yang lembut, yaitu mau dengar-dengaran, jangan memiliki sifat keras kepala atau sifat tidak suka dilarang dan cepat tersinggung. Itu merupakan sikap sebagai anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran terhadap kebenaran firman-Nya. Sebuah larangan memang terlihat seperti membatasi pergerakan kita dan membuat kita seolah-olah tidak bisa menikmati hal-hal yang tampaknya menarik dan menyenangkan di dunia. Tetapi itu semua bertujuan baik
agar kita bisa terhindar dari masalah dan penderitaan yang dapat berujung pada kebinasaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jangan keraskan hati, apalagi menuduh dan bersungut-sungut, sebab larangan atau peringatan yang baik yang kita terima sesungguhnya bisa menghindarkan kita dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Mari, jangan kita mengabaikan peringatan Tuhan. Tuhan memperingatkan kita karena Dia sangat sayang terhadap kita. Jadi, aturan yang Tuhan buat dalam kebenaran firman-Nya bukan untuk membatasi kita sehingga kita boleh melanggarnya. Hal yang harus diingat dan penting untuk kita lakukan adalah tetap melekat dalam Tuhan agar iman kita dapat berdiri teguh. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini, di mana firman yang disampaikan hari ini mengingatkan kami, Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami lakukan dengan baik. Bukan untuk berbantah-bantah, melainkan kami mentaatinya, Tuhan. Karena apa yang Kau buat dalam aturan-aturan firman-Mu bukan untuk kami langgar, melainkan kami taati, sehingga kami menjadi pribadi yang serupa Engkau, Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, bawa kami agar setiap langkah hidup kami memberikan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.